Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya, kita berjumpa lagi di Sinau bareng Kori-kori. Kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal soal HOTS atau HOTS dan cara menyiasatinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang akan mengikuti tes SKD CPNS. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami agar bisa terus berkreasi dan menyajikan informasi yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa itu soal HOTS? HOTS atau HETS adalah kependekan dari Higher Order Thinking Skill. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Awalnya, soal HOTS ini dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objective pada tahun 1956 yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Konsep ini merupakan tujuan pembelajaran yang terbagi dalam 3 ranah, yaitu kognitif atau keterampilan mental seputar pengetahuan, afektif atau sisi emosi seputar sikap dan perasaan, dan juga psikomotorik atau kemampuan fisik seperti keterampilan. Metode HOTS merupakan bagian dari ranah kognitif, yaitu menyangkut keterampilan untuk mengembangkan kemampuan knowledge atau pengetahuan, bukan sekedar mengingat, menghafal, atau menceritakan kembali sesuatu saja. Jadi pada intinya, bentuk soal HOTS adalah model soal yang dibuat berdasarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal tipe HOTS lebih menggunakan logika. Kalimat penyampaian pada soal yang digunakan lebih menggunakan kemampuan analisis. Karakter dari soal Higher Order Thinking Skill ini bisa dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sulit dipahami jika hanya dibaca satu kali. Yang kedua, memerlukan lebih dari satu kali baca. Kemudian tipe soal panjang layaknya sebuah cerita, dan yang keempat menghabiskan banyak waktu. Jadi jika melihat poin di atas, bukan tidak mungkin seorang peserta tes CAT CPNS akan kehabisan waktu, karena satu orang peserta hanya diberi waktu 90 menit untuk mengerjakan 100 soal, yang berarti satu soal diberi waktu sekitar 54 detik saja. Lalu apa yang harus dilakukan seorang peserta tes CPNS agar bisa mengerjakan soal ini dengan benar dan juga tidak kehabisan waktu? Kami sudah membuat rangkuman singkat mengenai siasat mengerjakan soal HOTS ini yang kami ambil dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah lolos tes CPNS. Dalam tips ini ada 2 tahapan, yaitu 1. Tahapan persiapan sebelum tes atau tips saat belajar. Yang kedua adalah tips teknis saat mengerjakan tes, berarti pada saat mengerjakan tes tersebut. Kita bahas satu persatu. Persiapan sebelum tes. Pengayaan soal itu penting sekali ya teman-teman. Jadi seorang peserta tes CPNS harus belajar banyak soal agar terbiasa menghadapi soal yang serupa di SKD. Teman-teman bisa mencari tahu tentang soal-soal tersebut melalui buku ataupun YouTube ataupun di media-media yang lain. Sekarang ini kan banyak sekali tersebar ya teman-teman. Salah satunya di channel ini teman-teman bisa melihat soal-soal prediksi tes CPNS tahun 2021 yang akan kami update secara rutin agar teman-teman bisa lebih banyak lagi belajar tentang soal-soal SKD. Yang kedua adalah menguasai materi pengamalan UUD 45 dan Pancasila untuk tes wawasan kebangsaan. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan ini, model soal HOTS-nya itu merupakan bentuk pengamalan UUD dan Pancasila. Banyak sekali ya teman-teman, bukan sekedar menghafal, tapi juga memahami isi dari pengamalan UUD 45 dan juga Pancasila. Jika teman-teman kebingungan untuk memulai belajar pengamalan UUD 45 dan Pancasila, teman-teman bisa melihat video di channel ini, yaitu cara terampuh hafal dan paham UUD 45. Kita juga menyertakan audionya yang bisa teman-teman dengarkan sambil bekerja atau sambil melakukan kegiatan yang lain. Silahkan teman-teman dibuka di channel ini
yang thumbnailnya seperti gambar berikut ini. Tips yang ketiga dalam persiapan menghadapi soal hot sini adalah belajar materi TIU TWK TKP tidak usah terlalu detail di satu materi saja, karena jawaban pilihannya adalah ABC. Jadi teman-teman lebih baik tahu sedikit tapi tentang banyak hal daripada terlalu detail di satu materi. Untuk TIU, teman-teman disarankan berlatih berhitung secara cepat, karena soal-soal TIU dari tahun ke tahun polanya sama, hanya angka-angkanya saja yang berbeda. Jadi kalau teman-teman punya keahlian atau kepandaian berhitung secara tepat, itu akan mendukung sekali. Jika teman-teman sekarang belum punya kepandaian tersebut, silahkan mulai sekarang dibiasakan untuk belajar berhitung dan rumus matematika dasar lainnya. Pada intinya, di persiapan sebelum tes ini, teman-teman pelajari secara rutin materi-materi SKD, baik itu TWK, TIU maupun TKP. Teman-teman tidak usah khawatir jika mengalami kesusahan atau merasa bingung dalam pelajari materi-materi tersebut, karena di zaman sekarang ini banyak sekali media-media yang teman-teman bisa manfaatkan, misalnya YouTube, Instagram, ataupun Facebook, dan juga grup-grup Telegram, grup WA. Itu banyak sekali teman-teman ya yang belajar bersama cara menghadapi atau mengerjakan soal-soal tes CPNS. Salah satunya di grup Telegram kami, yaitu Sinau Bareng CPNS 2021. Nanti akan kami sertakan linknya di deskripsi. Berikutnya adalah tips teknis saat mengerjakan tes. Yang pertama adalah kerjakan soal yang mudah dulu. Seperti layaknya ujian pada umumnya, teman-teman disarankan untuk mengerjakan soal yang menurut teman-teman paling mudah. Untuk soal yang sangat panjang, teman-teman bisa langsung lihat ke pertanyaannya. Jadi tidak kehabisan waktu untuk membaca soalnya dulu. Contohnya ketika ada soal yang mendeskripsikan sebuah kejadian seperti ini, teman-teman bisa langsung loncat dulu ke poin pertanyaannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung mencari tahu jawabannya. Meskipun jawabannya harus teman-teman cari di bacaannya, tapi ketika membaca tapi teman-teman sudah tahu poin pertanyaannya, teman-teman bisa langsung menghentikan bacaan teman-teman ketika sudah ketemu poin jawaban yang dicari. Tips yang ketiga adalah kerjakanlah materi yang teman-teman kuasai dulu. Jadi teman-teman paling menguasai materi apa, itu dikerjakan dulu. Di tes CPNS kan ada 3 materi, yaitu TIU, TWK, dan TKP. Teman-teman pilih dulu materi yang paling teman-teman kuasai. Misalkan teman-teman paling menguasai TKP, kerjakanlah TKP dulu. Tips berikutnya adalah sistem eliminasi jawaban. Maksudnya bukan mencari jawaban yang benar, tapi mencari jawaban yang salah. Ketika teman-teman mentok dengan sebuah pertanyaan yang teman-teman tidak tahu jawaban yang benar itu apa, teman-teman bisa mencari tahu jawaban mana yang menurut teman-teman salah. Nah, sisanya itu berarti adalah jawaban yang benar. Tips selanjutnya adalah soal yang susah atau benar-benar tidak tahu jawabannya, teman-teman pilih saja jawabannya salah satu, karena jawaban salah tidak akan mengurangi poin. Intinya adalah mengharapkan keberuntungan, barangkali saja spekulasi dari teman-teman itu akan berubah jawaban yang benar dan menambah nilai, daripada tidak dijawab yang itu berarti sudah pasti nilainya adalah kosong. Tips selanjutnya untuk TKP, teman-teman diharuskan memposisikan diri sebagai ASN, bukan menuruti idealisme atau kebenaran yang teman-teman anut. Jadi teman-teman bisa baca tentang undang-undang ASN atau hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan bagaimana sih menjadi seorang ASN yang baik, dari sikap-sikapnya, kepribadiannya, dan juga perilaku yang dilakukan ketika bekerja maupun setelah teman-teman menjadi ASN. Tips yang terakhir dalam mengerjakan tes ini adalah tenang dan rileks. Jadi teman-teman dituntut tidak usah gugup, takut, ataupun tegang dalam menghadapi soal. Karena dengan tenang dan rileks, teman-teman bisa berpikir dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, jadi strategi sukses tes CPNS itu bisa kita simpulkan dengan yang pertama adalah banyak cara dan metode masing-masing orang untuk mengerjakan soal. Kunci utamanya adalah kuasai materi terlebih dahulu, minimal dasar-dasarnya. Teman-teman bisa mempelajari dasar-dasar materi tes CPNS dengan melihat video-video rangkuman singkat di channel kami pada materi radikalisme, bela negara, integritas nasional, dan lain-lainnya. Jadi sabar, tekun, dan berdoa. Semoga sukses buat teman-teman semua.
Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.